Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama di mapel tajwid ini, kita akan membahas tentang makharijul huruf. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu tentang makharijul huruf? Ya, sebelum masuk ke pembahasan makharijul huruf, kita harus mengetahui makna ilmu tajwid dan tujuan mempelajari ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah serta cara-cara membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Sedangkan tujuan mempelajari ilmu tajwid yaitu untuk memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan ketika kita membaca. Perhatikan gambar berikut ini. Berikut adalah gambar makharijul huruf. Jika kalian perhatikan gambar ini, maka kalian akan menemukan beberapa huruf hijaiyah di sini. Di sini ada huruf fa, ada huruf waw, ada huruf ba, ada huruf mim. Kemudian ada huruf jim, shin, ya, ain, kha, dan sebagainya. Nanti kita akan bahas satu persatu di manakah letak huruf-huruf hijaiyah tersebut, di manakah letak makharijul hurufnya. Pengertian makharijul huruf. Kira-kira apa sih pengertian dari makharijul huruf itu? Makhraj berasal dari kata kharaja yang artinya keluar. Makhraj berarti tempat keluar. Sedangkan makharijul huruf berarti tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah, ya. Jadi makharijul huruf berarti tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, kita akan mengulang kembali huruf-huruf hijaiyah. Jumlah huruf-huruf hijaiyah yaitu ada 28, seperti yang kalian lihat pada tabel berikut. Nah, kira-kira apa sih manfaat dan tujuan belajar makharijul huruf itu? Jadi, manfaat dan tujuan belajar makharijul huruf agar kita bisa membedakan setiap huruf-huruf saat membaca Al-Quran, sehingga mencegah terjadinya kesalahan pengucapan huruf. Karena jika terjadi kesalahan pengucapan huruf, maka akan mempengaruhi makna dari kalimat tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas macam-macam makharijul huruf. Kira-kira ada berapa sih macam-macam makharijul huruf? Makharijul huruf dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, al-jauf atau rongga mulut. Kemudian yang kedua ada al-halaq, yaitu tenggorokan. Kemudian yang ketiga ada al-lisan atau lidah. Yang keempat ada asyafatain atau dua bibir. Kemudian yang terakhir, yang kelima ada al-khayshum, yaitu hidung. Makharijul huruf yang pertama adalah al-jauf, rongga mulut. Kenapa sih kok dinamakan al-jauf? Dinamakan al-jauf karena tempat keluarnya huruf-huruf berasal dari rongga mulut. Adapun huruf-huruf hijaiyah yang makhrajnya berasal dari al-jauf atau rongga mulut adalah alif, kemudian wawu, dan ya. Sebagaimana sudah diterangkan pada tabel berikut ya. Perhatikan pada tabel berikut, di sini sudah ada huruf dan keterangan, kemudian contohnya. Pada huruf dan keterangan, di sini yang pertama ada fathah bertemu dengan alif, dicontohkan dengan lafaz wama. Kemudian yang kedua ada kasroh bertemu ya mati, di sini dicontohkan dengan ini. Kemudian yang ketiga ada dhammah bertemu wawu mati, dicontohkan dengan lafaz qulu, seperti itu. Makharijul huruf yang kedua yaitu al-halaq atau disebut tenggorokan.
Dinamakan al-halaq karena tempat keluarnya huruf-huruf berasal dari tenggorokan. Adapun huruf-huruf hijaiyah yang makhrajnya berasal dari al-halaq atau tenggorokan, dalam hal ini terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, ada aqsal halqi atau pangkal tenggorokan, kemudian ada wasatul halqi atau tengah tenggorokan, kemudian ada adnal halqi atau ujung tenggorokan. Aqsal halqi, pangkal tenggorokan, di sini ada huruf hamzah dan ha. Kemudian wasatul halqi, tengah tenggorokan, ada huruf ha dan ain. Kemudian adnal halqi, ujung tenggorokan, ada huruf ghain dan kha. Makharijul huruf yang ketiga yaitu al-lisan atau lidah. Kenapa dinamakan al-lisan? Karena tempat keluarnya huruf-huruf ini berasal dari lidah. Perhatikan pada tabel berikut, di sini sudah ada jenis makhrajnya, kemudian ada hurufnya dan keterangannya. Yang pertama, jenis makhrajnya berasal dari pangkal lidah dan langit-langit mulut belakang. Terdapat huruf qaf. Jadi, keluarnya huruf ini berasal dari pangkal lidah yang berdekatan dengan tenggorokan dan ditekankan pada langit-langit mulut bagian belakang. Kemudian, pangkal lidah tengah dan langit-langit mulut tengah. Di sini ada huruf kaf. Keluarnya huruf ini berasal dari pangkal lidah bagian tengah dan ditekankan pada langit-langit mulut bagian tengah. Kemudian, tengah-tengah lidah. Pada tengah-tengah lidah ini ada 3 huruf. Ada jim, shin, dan ya. Keluarnya huruf ini berasal dari tengah-tengah lidah. Kemudian, pangkal tepi lidah ada huruf dot. Keluarnya huruf ini berasal dari pangkal tepi lidah kiri atau kanan bertepatan di atas gigi geraham. Selanjutnya ada ujung tepi lidah. Terdapat huruf lam. Keluarnya huruf ini berasal dari ujung tepi lidah dan menempatkan lidah pada langit-langit mulut atas. Kemudian ujung lidah. Pada ujung lidah ini terdapat huruf nun. Jadi keluarnya huruf ini berasal dari ujung lidah dan menempatkan lidah pada langit-langit mulut atas tetapi agak ke tengah. Kemudian ujung lidah tepat. Nah, di ujung lidah tepat ini terdapat huruf ro. Keluarnya huruf ini tepat berasal dari ujung lidah dan menempatkan lidah pada bagian langit-langit mulut atas. Kemudian pada bagian kulit gusi terdapat 3 huruf, yakni dal, ta, dan to. Jadi, keluarnya huruf ini tepat berasal dari ujung lidah dan bertepatan dengan pangkal 2 gigi seri bagian atas. Selanjutnya, pada bagian runcing lidah terdapat huruf shod, sin, dan zain. Jadi, keluarnya huruf ini tepat berasal dari ujung lidah dan bertepatan di tengah-tengah gigi seri atas dan gigi seri bagian bawah. Kemudian pada bagian gusi terdapat huruf tha, zal, dan zo. Keluarnya huruf ini tepat berasal dari ujung lidah dan bertepatan di gigi seri bagian atas. Makharijul huruf yang keempat yaitu asyafatain atau 2 bibir. Dinamakan asyafatain karena tempat keluarnya huruf-huruf ini berasal dari bibir. Adapun huruf-huruf hijaiyah yang makhrajnya berasal dari asyafatain atau 2 bibir adalah ba, mim, fa, dan waw. Sebagaimana tabel berikut ini. Di sini sudah ada jenis makhraj, kemudian hurufnya dan keterangannya.
Pada bibir bagian bawah terdapat huruf fa. Keluarnya huruf ini berasal dari bibir bawah menempati ujung gigi seri bagian atas. Kemudian bibir bawah dan atas. Ada 3 huruf, yaitu mim, ba, dan waw. Jadi keluarnya huruf ini berasal dari pertemuan antara bibir atas dan bibir bawah. Makharijul huruf yang terakhir, yang kelima, adalah al-khaysum, yaitu hidung. Dinamakan al-khaysum karena tempat keluarnya huruf-huruf ini berasal dari hidung. Mengapa demikian? Jika saja kita menutup hidung, maka huruf-huruf yang makhrajnya berasal dari al-khaysum atau hidung, berasal dari hidung, tidak terdengar dengan jelas. Adapun huruf-hurufnya adalah sebagaimana yang berikut ini, dicontohkan pada tabel ini. Yang pertama ada nun yang ditasydid, contohnya inna. Kemudian mim yang ditasydid, contohnya amma. Kemudian nun sukun sebab idgham bi gunnah, iklab dan ikhfa hakiki, contohnya adalah min qabli. Nah, pada penjelasan ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada pelajaran hukum nun sukun. Nah, kemudian selanjutnya mim sukun bertemu mim dan ba, contohnya adalah lahumma. Untuk mengetahui seberapa paham kalian pada materi ini, cobalah mengerjakan latihan soal berikut. Tentukan letak makhraj setiap huruf pada kalimat di bawah ini.